Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat mengenai membaca Al-Fatihah bagi makmum. Terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makmum wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak, baik dalam salat yang dibaca jahar seperti maghrib, isya dan subuh, maupun dalam salat yang dibaca sir seperti zuhur dan asar. Termasuk juga orang yang salatnya sendirian wajib membaca Al-Fatihah. Pendapat kedua, makmum hanya wajib membaca Al-Fatihah kalau imamnya mensirkan bacaan, memelankan. Tapi kalau imamnya menjaharkan bacaan, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Pendapat ketiga, pendapat Imam Hanafi, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah sama sekali, baik dalam sholat yang jahar maupun dalam sholat yang sir. Nah, itu tiga pendapat. Baik, kita ulas pendapat pertama. Makmum wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak. Ini pendapat pertama, Imam Syafi'i. Dalilnya begini, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini sabda Nabi. Sahih Al-Bukhari nomor 756 dan Sahih Muslim 394. Imam Nawawi mensyarah hadis ini, fihi dalil, di dalam hadis ini ada dalil li madhhabi Syafi'i, bagi madhab Syafi'i, wa man wafaqahu, dan yang sependapat atau yang mengikuti Imam Syafi'i, anna qiraatul Fatihah wajibatu, sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu sangat wajib, alal imami, baik bagi imam, wal makmumi, maupun bagi makmum, wal munfarid, atau orang yang sholatnya sendirian, munfarid. Syarah Sahih Muslim juz yang kedua halaman 128. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla salatan, barang siapa yang mengerjakan salat, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, sedangkan dia salat tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, fahiya khidaj, salatnya kurang dan kurang, ghairu tamam, tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, bagaimana kalau kami makmum di belakang imam? Cara baca Fatihahnya bagaimana kalau jadi makmum di belakang imam? Jawab Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika, baca pada dirimu masing-masing. Sahih Muslim 395. Itulah mengapa dalam sholat berjamaah di madhab Syafi'i wajib makmum membaca Al-Fatihah, tapi membacanya sir, dan tidak wajib makmum mendengarkan bacaan suratnya imam, nggak wajib. Makanya kalau imam baca jahar, Fatihahnya saja yang didengar,
Setelah amin, makmum membaca surat, membaca Al-Fatihah maksud saya. Enggak wajib mendengarkan suratnya makmum. Makanya Nabi agar bacaan suratnya bisa disimak oleh sahabat, beliau habis Fatihah diam, memberi kesempatan sahabat menyelesaikan Fatihah. Sampai sekarang begitu di Masjidil Haram. Habis Fatihah amin, imam Masjidil Haram enggak langsung baca surat, tapi diam sebentar, memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Jelas ya? Sebentar, batuk dulu. Jadi makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Hadis yang berikutnya masih dari Ubadah bin Samit. Dia berkata, kunna khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Kami salat di belakang Nabi, makmum di dalam salat subuh. Salat subuh bacaannya jahar apa sir? Jahar kan? Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqulat alaihil qiraah. Nabi membaca surat dalam sholat subuhnya panjang bacaan Nabi. Falamma faragha, selesai dari sholat subuh, Nabi bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Hendaklah kalian makmum tetap membaca di belakang imam. Ini jelas sholat subuhnya, bacaannya jahar. Para sahabat menjawab, qulna na'am hadzan ya Rasulullah. Iya, emang begitulah kami mengerjakannya ya Rasulullah. Bahasa katanya, kalau bahasa Arabnya na'am hadzan. Na'am hadzan itu artinya ya begitu memang kami mengerjakannya. Memang begitulah kami mengerjakannya ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan membaca yang lain kecuali surah Al-Fatihah. Makanya di salat yang dibaca jahar kita nggak perlu membaca surat, cukup membaca Al-Fatihah saja. Paham ya? Ini keterangannya begitu. Ini lanjutan dari hadis Sahih Muslim tadi. Matan ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 247, Sunan Abi Daud 823, Musnad Imam Ahmad 12.924, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Hadis yang berikutnya dari Ubadah bin Samit lagi. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat bersama kami Rasul ba'da shalawatil lati yujharu fiha bil qiraah. Salat yang separuh salat itu bacaannya jahar dan separuhnya sir. Salat yang separuh jahar separuh sir, salat apa? Salat apa, Bu? Separuhnya jahar separuhnya sir. Ya, salat Isya kan? Salat Isya 2 rakaat jahar ya. 2 rakaatnya sir. Nah gitu. Salat yang sebagian di 2 rakaat awalnya jahar, sebagiannya sir. Selesai salat Nabi bersabda, la yaqra'anna ahadum minkum idza jahartu bil qiraah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membaca kalau aku sudah menjaharkan bacaan. Ini kadang-kadang udah sampai situ, Bu, di stop orang, nipu itu namanya ya. Padahal hadis ini kan nggak kepotong. Janganlah sekali-kali membaca kalau aku sudah mengeraskan bacaan, kata Nabi, illa bi ummil Quran. Hadisnya ada lanjutan, kecuali surah Al-Fatihah ummul Quran. Jadi hadis ini isbat, penemantapan, penegasan, penguatan bahwasanya Fatihah enggak bisa ditinggal sama sekali oleh makmum.
walaupun imam sudah membaca Al-Fatihah yang dijaharkan. Sunan An-Nasa'i nomor 920. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, makmum hanya wajib membaca Al-Fatihah ketika imam membacanya sir. Kalau imam baca jahar, makmum enggak wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal alias Imam Hambali. Termasuk juga pendapat yang disandarkan kepada Imam Malik. Dua madhab. Dalilnya begini. Dalilnya cuma satu tapi ya. Dalilnya begini. An Abi Musa Al-Asy'ari qal, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qara'al imamu fa'ansitu." Kalau imam membaca, perhatikanlah. Kalau imam membaca, perhatikanlah. Sunan Ibnu Majah nomor 838. Ini yang biasa dipakai oleh teman-teman kita yang bermadzhab Hambali. Mereka tidak lagi membaca Al-Fatihah karena mereka mendengarkan imam membaca. Walaupun saya ingin kasih tahu sama ibu-ibu, hadis ini bukan larangan makmum membaca Al-Fatihah. Tapi hadis ini lebih kepada Nabi sedang sholat, sahabat yang belum sholat ngobrol. Bahkan yang sudah sholat ngobrol. Jangan dikira sahabat nggak ngobrol lagi sholat, kan belum paham hukumnya. Waktu mereka belum paham hukumnya, ngobrol dalam sholat. Kemana aja telat? Enggak, mampir dulu tadi. Ngobrol. Nah, karena ngobrol lagi sholat, maka ini yang disebut. Termasuk ngobrol lagi Jumatan. Bukan orang Indonesia, Bu, yang suka ngobrol lagi Jumatan. Orang Arab dulu tuh. Ngobrol lagi Jumatan. Maka turunlah Al-Quran, sabda Nabi. Yang kalau imam sedang membaca, perhatikan, dengarkan. Jadi stressingnya, penekanan hadisnya bukan larangan makmum membaca Al-Fatihah, lebih kepada larangan bercakap-cakap ketika imam sedang mengimami sholat. Lebih ke sana. Jadi maksud saya begini, Indonesia ini mayoritas madzhab Syafi'i yang makmumnya rata-rata baca Fatihah. Jangan ujuk-ujuk ada orang datang, makmum nggak boleh baca Fatihah, dengarkan saja imam. Salah yang imam membaca Fatihah, enak aja. Makanya yang kayak gitu tuh kadang-kadang saya perlu diskusi juga. Emang dalil dia apa? Pakai dalil ini. Dalil ini bukan larangan makmum membaca Al-Fatihah, tapi lebih kepada larangan makmum bercakap-cakap. Harus begitu. Setiap dalil ada konteksnya. Nah, pendapat yang ketiga, makmum tidak wajib sama sekali membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Hanafi. Saya nggak menyalahkan, boleh kalau ada yang berpendapat menurut Imam Hanafi, silahkan. Nggak baca sama sekali. Walaupun saya nggak merekomendasikan, nggak menganjurkan Bapak Ibu. Kalau kita sholat, dalam sholat asar, imam baca, kita ngikutin Imam Hanafi, nggak baca sama sekali, diem aja, ngelamun, yakin dah. Apa aja yang diingat itu ngelamun. Apalagi wayahnya main bola kemarin, bapak-bapak mikirin bola aja itu. Nggak kepikiran sama sholatnya. Walaupun kita maklum kalau ada yang berpendapat demikian berarti bermadzhab Hanafi. Dalilnya begini, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraah." Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam termasuk bacaannya juga. Tak ulang ya. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam termasuk bacaannya juga. Maka kata Imam Hanafi, makmum enggak wajib baca Fatihah. Hadis ini Sunan Ibnu Majah 850, Musnad Imam Ahmad 14.233. Walaupun hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah. Makanya saya enggak menguatkan pendapat ini. Tapi kalau ada yang mengamalkan, oh itu alasannya makmum tidak baca sama sekali. Tapi hadis ini kepake, Bu. Kalau ada mualaf alif bengkok aja belum tahu. Dia mau sholat, Ustaz saya mau sholat tapi belum tahu bacaannya.
Nggak apa-apa Pak, sholat ke masjid ikut imam, apa yang dibaca imam termasuk bacaan bapak juga. Nah laku nih, kalau buat mu'alaf pas hadis ini. Bacaan imam, bacaan makmum juga. Gerakan imam, gerakan makmum juga. Makanya guyonan orang kita di kampung dulu, hati-hati sama mu'alaf. Ada imam sholat, tempat sholatnya itu langgarnya itu pelupoh. Tahu pelupoh nggak Bu? Pelupoh itu bambu dicacah, pelupoh namanya. Gedek itu ya, gedek bambu. Begitu sholat di gedek bambu, ada yang kejepit, aduh. Si makmum tadi, si mu'alaf, aduh. Bikin niru imam kan, apa yang dilakukan imam dia lakukan. Karena begitu. Ada pula yang sholatnya nerajang ke belakang, nerajang juga dia. Itu namanya mu'alaf, hati-hati karena dia taunya apa yang dilakukan imam diikutinya juga. Mutabaah tadi itu. Baik, demikian sampai di sini kita buka tanya jawab, saya persilahkan.